channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Kalian juga dapat mengunjungi laman beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempat disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kau rebut hartaku, kau bunuh keluargaku. Ini adalah kisah nyata. Kali ini aku menceritakan kisah pilu keluargaku yang berjuang melawan kekejian dari manusia zolim. Hidup dalam kemiskinan tentunya bukanlah pilihan. Namun apa mau dikata jika memang itu semua sudah jadi kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha. Hidup miskin sangat akrab dalam kehidupan keluargaku. Demikian pula dengan hinaan, cacian, makian, bahkan selalu dipandang sebelah mata. Juga sudah menjadi hal yang biasa aku terima. Bukan berarti hati ini tidak pernah merasa pedih dan sedih. Namun kembali mungkin ini sudah menjadi bagian dari jalan hidupku. Aku tetap semangat. Ketika masih kecil, aku dan saudara-saudaraku harus berjibaku dengan pekerjaan yang sebenarnya belum saatnya untuk melakukan pekerjaan berat. Namun semua kami lakukan dengan ikhlas. Beda dengan anak-anak lain yang benar-benar menikmati masa kanak-kanaknya. Singkat cerita, hari demi hari, bulan berganti bulan. Demikian pula dengan tahun, kami lalui dengan penuh suka duka. Namun jika digaris besarkan, tentulah lebih banyak dukanya. Tapi kami tetap bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Seiring waktu berjalan, kami anak-anaknya mulai beranjak dewasa. Demikian pula dengan kehidupan kami pun berangsur membaik. Entahlah perekonomian kami yang mulai membaik atau kami sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Yang terpenting kami bisa hidup rukun dan damai dalam keluarga. Bapakku yang berlatar belakang pendidikan lumayan tinggi menurutku, yaitu lulusan pondok pesantren ternama di Jawa Timur dan melanjutkan studinya di Kairo, Mesir. Sedangkan Umi hanya tamatan SD. Namun bapak memilih untuk menggunakan ilmunya dengan mengajar di madrasah yang dibangun swadaya masyarakat setempat dan hanya untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu agama namun tidak punya biaya. Selain itu, kegiatan bapak sesekali mengisi undangan ceramah di berbagai daerah di Riau. Sedangkan Umi selain sebagai ibu rumah tangga terkadang bekerja di perkebunan perusahaan yang dekat dengan kampungku sebagai buruh harian lepas, tentunya untuk membantu kebutuhan keluarga. Demikian juga dengan aku ketika sedang libur sekolah.
Di tahun 1998 hal ganjil mulai muncul kembali. Pada hari Kamis malam Jumat, aku dan ayahku pulang dari madrasah dengan berjalan kaki. Karena memang selain kami belum bisa membeli kendaraan bermotor, jarak rumah dengan madrasah tidak terlalu jauh. Paling lama hanya memakan waktu 10 menit saja. Malam itu terasa sepi dan gelap karena bulan belum menampakkan diri. Ketika aku dan ayahku sudah dekat dengan rumah, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan sesuatu yang tengah berdiri tepat di depan rumahku. Aku melihat seseorang dengan menggunakan pakaian berwarna putih panjang. Sosok itu bergerak seperti melayang ke arah sisi kanan halaman rumahku. Saat aku dan ayah semakin dekat dan hendak masuk ke pekarangan rumahku, setibanya kami di depan pintu, aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Umi membukakan pintu, lalu aku dan ayah masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, dengan sedikit ragu aku bertanya kepada ayah, apa yang aku lihat tadi ketika di depan rumah tadi. Pak, yang tadi di depan rumah itu apa ya? Demikian aku bertanya karena penasaran. Yang mana ya? Ayahku malah berbalik tanya. Yang tadi itu loh Pak, yang putih berdiri di depan rumah kita. Aku yakin ayahku tahu dan melihatnya. Namun ayah sengaja pura-pura tidak tahu supaya kami tidak ketakutan. Ah, gak ada apa-apa. Dayat salah lihat kali. Demikian jawab ayahku, berusaha untuk menutupinya. Baru saja bapak berbicara kepadaku, tiba-tiba saja keok, keok. Seketika bapak terdiam mendengar suara ayam gaduh di kandangnya yang berada di belakang rumah. Lalu ayahku berkata, "Itu ayam kenapa ya? Jangan-jangan ada maling ayam." Dugaan bapak saat itu. "Ayo Yat, ambil senter, kita periksa dulu," sambung bapak dan mengajakku untuk memeriksanya, yang terlebih dahulu melangkah ke arah pintu belakang lewat dapur. Aku pun setelah mengambil senter lalu mengikuti bapak dari belakangnya. Cekrek. Bapak membuka kunci pintu. Dengan perlahan bapak membuka pintu. Lalu bapak mengintai ke arah luar. Namun tiba-tiba saja, tanpa terduga angin kencang dari arah luar melabrak pintu. Hingga bapak tersurut mundur beberapa langkah. Pintu itu terbuka lebar. Sontak aku terkejut menyaksikan hal itu. Belum hilang lagi rasa terkejutku. Keok, keok. Tiba-tiba saja, seperti ada sesuatu berwarna hitam terbang dan menyerang bapak. Astagfirullah. Bapak terkejut dan beristighfar. Bapak berusaha menghindar. "Ya, Allahu Akbar." Bapak dengan sigap ke kanan dan ke kiri layaknya orang yang tengah berkelahi. Tidak memakan waktu lama, akhirnya bapak berhasil mencekram dengan kuat penyerang itu. Dan lalu brak, bapak pun membantingnya dengan keras ke arah lantai. Dengan nafas masih memburu,
Bapakku dengan hati-hati mendekati benda hitam itu. "Yat, bawa ke sini senternya," ucap bapakku. "Iya pak." Aku yang sedari tadi hanya diam terpaku karena ketakutan, segera memberikan senternya ke bapak. Kemudian bapak menyorotkan senter ke arah benda itu. Terlihat cahaya merah menyala pantulan dari matanya. Ternyata benda hitam itu seekor burung hantu besar dan berwarna hitam. Burung hantu itu tidak bergerak, namun tatapan matanya begitu tajam menatap ke arah bapakku. Terlihat dari dadanya seperti bernafas, tandanya burung hantu itu masih hidup. Tiba-tiba saja bapak berbicara, yang ditunjukkan ke arah burung hantu itu. "Hai iblis, siapa yang menyuruhmu menyerangku?" Demikian tanya bapak dengan menatap tajam balik burung hantu itu. Namun tiba-tiba saja secepat kilat burung hantu itu bergerak lalu kabur. Yang membuat aku merinding karena burung hantu itu kabur dengan bersuara layaknya suara manusia tertawa ngakak. Bapakku terus beristighfar, memandang ke arah kaburnya burung hantu itu. Kemudian bapak menutup pintu dan berbalik melangkah menuju ruang depan. Mendengar suara gaduh, Umi datang dari depan dengan raut wajah terlihat heran. Lalu Umi pun bertanya, "Ada apa pak? Kok ribut-ribut?" Tanya Umi cemas. Bapak pun hanya terdiam. Itu Mi, barusan ada burung hantu besar dan dia menyerang bapak," jawabku singkat. "Terus mana burungnya?" tanya Umi lagi. "Sudah kabur Mi." Tiba-tiba saja bapak memanggil, "Ayo cepat kunci pintunya," ucap bapak kepada kami berdua. Aku segera mengunci pintu dan tentunya tidak jadi mengecap ayangnya. Singkat cerita, setelah baru saja diserang burung hantu aneh, bapak langsung duduk di ruang keluarga dan minum segelas air putih. Kuperhatikan wajah bapak yang terlihat pucat dan terlihat masih tegang seperti tengah memikirkan sesuatu. "Hah, Pak, itu leher bapak kenapa?" Aku terkejut melihat leher bagian belakang bapak berdarah. Darahnya meleleh hingga mengenai ke arah bajunya. Mendengar teriakanku, bapak langsung mengusap lehernya. Dan bapak terlihat mengernyitkan keningnya, tanda ia merasakan sakit bagian itu. Umi segera melihat leher bapak dan terkejut begitu ia melihatnya. "Astagfirullah pak, leher bapak terluka." Dengan tergopoh-gopoh, Umi segera mengambil handuk kecil dan mangkok, lalu menuangkan air panas dari termos air. Setelah dicampur air dingin, lalu Umi mulai membersihkan luka pada leher bapak. Kulihat luka di leher bapak seperti sayatan pisau tajam. Walau luka di leher bapak memang tidak terlalu dalam, namun lumayan panjang. Setelah dibersihkan, lalu Umi menempelkan Hansaplast yang terlebih dahulu diberi obat merah. Malam itu kami sekeluarga tidur bersama di ruang keluarga. Namun baru saja hendak tidur, tiba-tiba saja wush, wush, prak, prak, terdengar di luar rumah seperti angin berhembus kencang, layaknya seperti angin badai, hingga menghantam atap rumah.
hendak menerbangkan semua atap seng rumah kami. Sontak kami pun terbangun dan berkumpul ngariung di ruang keluarga itu. Tidak cukup sampai di situ, di luar pun terdengar berbagai macam suara aneh. Ada suara kuda mengikik, suara-suara burung hantu seperti mengelilingi rumah, dan suara tertawa cekikikan. Terdengar pula suara mengetuk pintu di depan dan belakang rumah dengan 2 ketukan. Raut wajah bapak terlihat tegang, apalagi kami. Suasana saat itu benar-benar sangat menegangkan. Kami pun terus berdoa yang kami bisa. Namun tiba-tiba saja, astagfirullah, sakit. Tiba-tiba bapak terhuyung bersujud sambil berteriak memegangi kepalanya. Bapak berteriak-teriak kesakitan. Tidak sanggup rasanya aku melihatnya. Jika teringat saat itu, aku melihat bapak yang menanggung rasa sakit yang entah apa penyebabnya. Kami semua hanya bisa menangis melihat bapak teriak-teriak kesakitan, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Dayat, Deden, cepat azan ke segala penjuru angin, teriak Umi panik menyuruh kami anak laiknya untuk berazan. Yang lain terus baca ayat kursi. Lanjutnya, aku segera memakai sarung lalu berazan. Singkat cerita, perlahan angin kencang berhenti. Suara ketukan, suara-suara aneh pun menghilang. Namun sesaat suasana akan tenang, terdengar suara tertawa laki-laki. Hahaha, akhirnya kau kena juga, Cep. Suara itu begitu keras, seakan memenuhi ruang rumahku. Lalu suara itu menghilang, dan suasana pun menjadi hening, menyisakan suara bapak yang masih menggerang kesakitan. Pak, sadar pak, bapak harus kuat, ayo duduk pak, bersikir pak. Umi berusaha menyadarkan dan mendudukkan bapak. Lalu Umi memberikan segelas air putih yang terlebih dahulu didekatkan ke bibirnya. Entah apa yang dibacanya, mungkin Umi berusaha menolong bapak sebisanya. Akhirnya alhamdulillah malam itu kami bisa melewati ketegangan yang tidak terkira. Singkat cerita, hari demi hari terus berganti. Demikian semestinya terus berlalu. Namun sejak kejadian malam yang menakutkan itu, bapak nyaris jarang sehat. Bapak selalu mengeluh sakit kepala. Terkadang dadanya serasa sesak. Karena sering sakit itulah akhirnya segala aktivitasnya banyak terganggu. Bapak jarang mengajar di madrasah. Kalaupun mengajar, itu hanya sore sebelum maghrib. Bapak sudah tiba di rumah. Bapak jarang pula menerima undangan ceramah dengan alasan tidak sehat. Mei tahun 2000. Saat itu mungkin hari bahagiaku sekaligus hari aku bersedih. Kenapa seperti itu? Ya, hari itu aku lulus seleksi untuk menjadi anggota polisi. Aku mengabarkan berita bahagiaku kepada bapak dan Umi. Mereka begitu senang mendengar keberhasilanku yang dengan susah payah aku raih. Namun aku bersedih karena harus meninggalkan bapak yang sedang sakit-sakitan dan juga Umi.
Lalu siapa lagi yang bisa membantu kedua orang tuaku? Memang anak laki-laki bukan cuma aku sendiri, tapi saudara laki-laki tidak bisa diharapkan. Dia terlalu mengikuti selera. Dan jiwa mudanya saja aku benar-benar sedih dan bingung saat itu. Selepas sholat maghrib, aku duduk di teras, ada rasa berat di dada ini. Ku pandang bintang di langit yang bertebaran bersinar redup di kegelapan malam, seakan ia tahu bagaimana hatiku saat itu. Tanpa terasa, air mataku menetes. Ya, aku memang tengah bersedih karena dalam waktu dekat aku akan meninggalkan kedua orang tuaku untuk mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Udah nak, jangan kamu pikirkan bapak sama Umi. Insya Allah kami akan baik-baik saja. Yang penting kamu harus semangat mengikuti pendidikannya. Jangan membuat kesalahan nak. Jalani dengan ikhlas supaya tidak menjadi beban untukmu ya. Tiba-tiba saja Umi sudah di sampingku dan memberikan nasihat dan semangat untukku serta meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Aku sedikit terkejut karena aku tidak menyadari kedatangannya. Umi memelukku seraya membelai kepalaku, seakan ia mengerti apa yang sedang aku pikirkan saat itu. Iya Mi, Dayat berjanji, Dayat akan berjuang sebaik mungkin. Dayat tidak akan mengecewakan bapak sama Umi, ungkapku seraya memeluk Umi. Tak tahan rasanya hatiku harus meninggalkan Umi. Ya, Umi percaya sama kamu nak, balas Umi. Singkat cerita, aku pun berangkat pendidikan dengan penuh keyakinan dan semangat. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku dengan keberhasilanku. Aku akan buktikan kepada orang-orang yang selama ini menghinaku dan keluargaku bahwa kemiskinan tidak menjadi suatu alasan untuk kita menjadi lebih baik. 6 bulan berlalu aku menjalani pendidikan. Tanpa terasa tanggal 23 Desember tahun 2000, aku resmi menjadi anggota polisi dengan pangkat Sersan 2. Detik-detik pelantikan hatiku merasa gelisah. Bukan karena sebentar lagi aku menjadi polisi, melainkan aku tidak tahan merasa rindu kepada bapak dan juga Umi. Sebab selama pendidikan aku tidak pulang ke rumah. Bukan karena tidak ada libur, tapi memang bapak melarang aku untuk pulang. Walau di saat ada cuti pendidikan maupun pada waktu izin bermalam di luar, selama pendidikan aku hanya di tempat teman atau hanya tinggal di barak walau sedang libur. Begitu usai semua rangkaian upacara pelantikan, ku sapukan pandangan mataku mencari bapak dan Umi. Dari kejauhan terlihat bapak tengah duduk. Karena saat itu bapak tengah sakit, namun demi aku beliau bisa hadir. Bapak, Umi, aku berteriak dan berlari. Aku bersujud di kaki bapak dan Umi. Aku menangis. Betapa aku bersyukur dan bangga terhadap kedua orang tuaku yang miskin ini, karena bisa menjadikan aku seperti saat ini. Singkat cerita, hari itu juga langsung pulang kampung. Rindu rasanya aku dengan rumah dan keluargaku. Setibanya di kampung, semua teman-teman dan tetangga-tetanggaku terkejut melihatku pulang dengan memakai baju dinas polisi.
Karena selama ini tidak ada yang tahu kalau aku mengikuti seleksi jasi polisi dan mengikuti pendidikan. "Yat, kenapa kamu pakai baju polisi? Kamu sudah stres atau gimana?" Tiba-tiba ada temanku sewaktu sama-sama narik becak di pangkalan nyeletuk kepadaku lalu diiringi gelak tawa yang lainnya. Mendapat pertanyaan bernada begitu, aku hanya membalas dengan senyuman. Namun adikku Neneng yang saat itu ada di dekatku menjawab dengan kesal, Udah, puas ketawanya. Kalian pikir abangku polisi gadungan gitu?" Demikian ucapan Neneng. Seketika mereka terdiam. Lalu Neneng membuka tasku dan mengeluarkan map yang berisikan semua ijazah kelulusanku. Lalu Neneng menunjukkan ijazah itu kepada teman-temanku yang tadi menertawakanku. Mereka begitu fokus melihat lembaran ijazahku, dan seketika wajah mereka berubah merah. Entah itu menandakan apa. Jadi kamu sekarang udah jadi Pak Polisi?" ucap salah satu teman becakku itu dengan gugup. Lalu nyaris bersamaan mereka turun dari atas becaknya dan menyalamiku, serta memberikan selamat. Namun demikian, semua itu tidaklah menjadikan aku besar kepala atau sombong. Aku tetap Dayat, anak kampung dari keluarga miskin. Hanya profesi saja yang berubah, dari tukang becak menjadi anggota Polri. Singkat kata, setelah libur pendidikan selama 1 minggu, tibalah saatnya pengumuman penempatan tugas. Kami dikumpulkan di Polda Riau, dan akhirnya namaku disebutkan bahwa aku ditempatkan di Pulau Batam. Perasaanku saat itu hanya air mata saja yang tidak keluar. Namun hatiku hancur rasanya, karena dengan begitu aku semakin jauh dari orang tuaku yang saat itu sedang membutuhkanku. Namun kembali Bapak dan Umi memberi semangat kepadaku, dan beliau pun berpesan, "Laksanakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sakiti orang lain. Carilah rezeki yang halal, nak. Jadilah polisi yang beriman dan tentunya bertakwa." Demikian pesan Bapak dan Umi. Singkat cerita, selama 3 tahun aku bertugas di Batam. Dan tahun 2003 akhir aku pindah tugas ke Pulau Natuna. Belum 1 tahun aku bertugas di Natuna, aku mendengar berita dari kampung bahwa Bapak sakit keras dan memintaku untuk pulang. Mendengar berita itu, aku segera mengajukan izin. Namun aku sampai detik ini tidak pernah lupa dengan nama dan wajahnya. Orang yang saat itu salah satu yang memiliki kewenangan dalam hal izin anggotanya. "Saya tidak bisa memberi izin untuk kamu. Saya tidak percaya orang tuamu sakit." Saat itu aku hanya bisa diam dan keluar dari ruangan. Dan malamnya aku mendapat berita bapakku meninggal. Hancur rasa hatiku ini, remuk jiwaku ini, serasa bumi pun berhenti berputar tatkala mendengar berita meninggalnya bapakku. Hari ketiga bapakku meninggal. Akhirnya aku pun pulang ke rumah. Karena saat itu pejabat ketiga di kesatuanku mendengar berita kalau ayahku meninggal, dan beliaulah yang memberikan aku izin. Singkat cerita, akhirnya aku pulang dan yang kutemukan hanya tanah merah. Betapa hatiku hancur berkeping-keping saat itu.
aku melihat tanah merah dan tangis pilu Umi. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, karena aku tidak bisa membahagiakan orang tuaku di akhir hidupnya. Setelah 7 hari Bapak meninggal, aku pun kembali ke Natuna untuk menjalankan tugas. Namun bukan hal yang mudah menghapus kesedihan dari jiwaku. Pikiranku menerawang ke masa lalu hingga teringat awal mula ayahku sakit. Hari-hariku menjadi terasa hampa. Aku merasa tidak berguna bagi keluargaku. Hingga pada suatu hari ada sahabatku seorang anggota Angkatan Laut di Rana yang bisa aku panggil Mas Pur, mengajakku menjumpai seseorang di suatu daerah yang masih di wilayah Natuna. Dan ternyata seseorang itu yang biasa disebut orang pintar. Aku dibawa Mas Pur dengan tujuan berobat, karena pasca ayahku meninggal aku menjadi lemah semangat. Dan ku dengar berita Umi dan adik-adikku secara bersamaan sakit dengan penyakit yang sama, yaitu sakit perut. Dalam hal ini bisa dikatakan sakitnya ada keanehan dan tidak bisa dicerna logika. Singkat cerita, aku bertemu dengan orang pintar itu di rumahnya yang sederhana. Orang pintar itu menatap tajam seakan hendak mengulitiku. Tentu saja dipandang demikian membuat aku risih bercampur ngeri. Lalu bapak itu beristighfar. Astagfirullahaladzim, berat betul masalah kamu ini. Kenapa baru datang ke sini? Beliau berkata kepadaku. Dengan tidak menunggu aku menjawab, lalu beliau berkata lagi, seakan beliau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Apa yang terjadi di dalam keluargamu semua adalah ulah saudara ibumu yang ada di Jawa sana, yang namanya Khalil. Dan dia mau menghantam 4 orang lagi, termasuk salah satunya adalah kamu. Beliau mengakhiri ucapannya yang membuat aku serasa disambar petir mendengar ucapannya. Sedikit flashback di masa lalu. Pada tahun 1980 di Cianjur, Jawa Barat, kehidupan keluargaku bisa dikatakan mapan dari segi finansial, hingga ada salah satu saudara laki-laki Umi, tepatnya abangnya Umi, meminjam uang kepada bapak sebesar 300 juta pada masa itu, dengan janji tidak lama. Namun hingga 2 tahun tidak ada tanda-tanda dibayar. Singkat cerita, bapak menagih hutang itu melalui Umi yang menanyakan pada yang bersangkutan, "Mi, cobalah pergi ke rumahnya, tanyakan masalah uang kita itu. Kalau tidak bisa langsung lunas, ya seberapa dulu bisanya, karena bapak perlu untuk modal usaha, Mi." Demikian perintah bapak ke Umi. Lalu Umi pun segera pergi ke rumahnya. Namun bukannya dibayar, malah saudara Umi mengamuk dan menyerobot bapak yang saat itu sedang di rumah dengan membawa sebilah golok di tangannya. Atas saran Umi, bapak mengalah dan kabur dari rumah entah kemana. Karena dia tidak bisa mendapati bapak di rumah, membuat dia semakin murka. Dengan membabi buta, dia merusak rumahku, dan dia bersumpah serapah. Dan yang paling kuingat kata-katanya saat itu, yang hingga kini masih teringat di benakku.
Saat ini aku bersumpah akan kuhabisi hidupmu dan keturunanmu, walau dimanapun kalian berada. Itulah ucapannya. Dia berkata sambil mengacungkan goloknya, yang pada saat itu aku berada di bawah tempat tidur bersembunyi. Singkat cerita, seminggu kemudian kira-kira pukul 2 dini hari, Bapak pulang ke rumah dan menyuruh Umi berkemas, dan paginya jam 6 kami sekeluarga pergi meninggalkan segalanya dan hijrah ke Riau, ikut transmigrasi. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1986, Teh Ayi meninggal. 2011 Teh Iis meninggal. Dan di tahun 2004 akhirnya Bapak meninggal. Sebelum ketiga orang yang kusayangi meninggal, ada keganjilan dengan ciri dan tanda-tanda yang sama. Wallahu alam. Dan selesai. Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sayangi serta berbaktilah kepada orang tua, karena sebesar apapun yang telah kita berikan kepada mereka tidak akan pernah terbalaskan atas jasanya terhadap kita. Bahkan bakti kepada orang tua yang akan mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Jangan pernah ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita, apalagi merampasnya dengan cara keji. Jangan karena nafsu hingga membuat orang lain menderita hingga kematian. Ingat, sekuat dan sehebat apapun manusia di muka bumi ini bukan berarti tidak akan luput dari kematian. Dan kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dari orang-orang yang pernah disakiti. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.